Firman Tuhan menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bahasa Indonesianya mana? Roma 1 bukan, Roma 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu di sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kitab Roma adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus ini adalah surat penggembalaan. Penggembalaan itu berarti membuat kehidupan iman jemaat Roma itu pada porsi yang sebenarnya. Nah, berarti kalau dikirimin surat untuk meluruskan pola kehidupan iman, berarti ada sesuatu yang mungkin belum lurus dari jemaat itu. Ya, tentu pada zaman itu Roma adalah kota yang paling modern pada masanya. Dan kehidupan jemaat itu sangat dipengaruhi oleh modernisasi kehidupan pada zaman itu. Sehingga seringkali keimanan itu ditentukan dengan situasi keadaan pada masa itu. Nah, sehingga Rasul Paulus kembali ingin menyampaikan keimanan kekristenan. Nah, bagian ini adalah dasarnya, pondasinya, yang menjadi alasnya, ya, akarnya. Jadi kalau akarnya atau pondasinya tidak baik, tidak tepat, maka bangunan selanjutnya akan tidak baik. Nah, jadi Rasul Paulus kembali mengingatkan tentang Kristus yang adalah anak Allah dan Allah itu sendiri yang sudah disampaikan gitu dari zaman nabi-nabi. Nah, zaman pada waktu itu sesuatu yang sudah diberitakan dari bukan puluhan tahun ini, ratusan tahun, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 17 ayat 14, itu 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir.
Jadi 700 tahun yang lalu sudah diberitakan terus runut sampai Yesus lahir. Dan disampaikan bahwa Yesus inilah yang berkuasa. Nah, disampaikan di situ tanda dia berkuasa, Yesus itu mati dan dibangkitkan. Nah, zaman itu tidak ada orang. Kalau manusia biasa aja nggak ada yang bangkit. Tidak ada kebangkitan. Kebangkitan hanya ada di dalam Tuhan. Dalam hal ini Yesus Kristus. Itu tandanya. Jadi dua tanda ini Rasul Paulus mau supaya kita jangan ada lagi keraguan tentang Yesus ini. Yesus yang berkuasa, yang dari Allah ini. Oleh karena kelahirannya itu sudah diberitakan 700 tahun lalu terus hingga dia lahir. Dan pada saat dia lahir, dia mati dan dibangkitkan. Dan itu tidak ada terjadi pada manusia. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak ada lagi keraguan pada zaman ini. Ya tentu maksud surat ini bagi jemaat di Roma. Bagi jemaat di Roma. Supaya tidak ada lagi orang menaruh harapan kepada apapun. Nah tentu pengaruh modernisasi seringkali orang meletakkan harapan itu tidak pada Tuhan. Termasuk orang Roma waktu itu pun. Nah, zaman kita sekarang ini, apakah kita dalam kehidupan perjalanan iman kita itu, apakah kita menaruh harapan kepada Tuhan atau kepada yang lain? Dan banyak kita lihat pada saat ini, orang juga masih banyak ya, mengharapkan kepada kuasa-kuasa yang lain. Praktek perdukunan itu masih ada, termasuk manusia modern. Sebentar lagi pilpres pilkada, itu paranormal itu akan banyak komen. Bagaimana banyaknya calon-calon ini mendatangi mereka untuk menaruh harapan supaya mereka dimenangkan dengan bantuan kuasa-kuasa yang lain. Banyak juga saat ini orang menaruh harapan bukan kepada Tuhan tapi kepada jabatan. Bahwa jabatan itu adalah segala-galanya. Sehingga orang dengan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan. Banyak juga orang menaruh harapan bukan kepada Tuhan tapi kepada tingkat pendidikan. Bahwa pendidikan itu segala-galanya. Padahal pendidikan itu sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Banyak juga orang menaruh harapan kepada harta benda. Sehingga ketika orang mendapatkan itu semua, maka seolah-olah tidak ada lagi Tuhan. Dan tidak ada lagi Tuhan. Sehingga biasanya ucapan syukur itu tidak akan muncul. Nah, jemaat GBKP juga banyak seperti itu. Orang ke gereja itu bukan bagaimana supaya mereka bertemu dengan Tuhan, mendapatkan pengertian bagaimana hidup menurut aturan Tuhan. Tapi mungkin supaya nampak rohani, supaya dihargain, dan lain-lain. Banyak juga orang cari nafkah di gereja, banyak. Nah, tetapi kita diingatkan Tuhan pada hari ini, bagaimana kita menaruh harapan bahwa Yesus itulah Tuhan Allah yang memberi damai sejahtera. Apakah orang yang sudah mendapatkan harta benda, jabatan, pangkat, tidak ada damai sejahtera ketika dia menaruh harapan pada hal-hal itu? Nah, Alkitab ini berbicara
Damai sejahtera yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Jadi marilah dari bagian ini kita diingatkan untuk tetap pada iman terhadap Yesus yang adalah anak Allah, yang telah mendamaikan kita dengan Tuhan, yang membawa kita untuk berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, yang juga menjadikan kita ini adalah anak Allah sebagai pewaris kerajaan surga pada waktunya. Sekali lagi, marilah kita berkomitmen untuk tetap berharap hanya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati, kita tetap setia sampai akhirnya. Amin. Yesus.